Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam suasana pandemi, insya Allah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi keimanan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada pagi hari ini adalah salat sebagai penyejuk hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata kunci dari ayat ini adalah memerintahkan atau menjelaskan kepada kita bahwa sholat itu merupakan cara kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari ini kita diliputi kekhawatiran, ketakutan, dihimpit dalam kesedihan karena keluarga ada yang terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa kita akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya sholat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah cukup hanya sekedar menyerahkan kesedihan atau kerisauan hati kita. Jadi hati yang sedih, hati yang risau, hati yang cemas menghadapi kehidupan yang akhir-akhir ini memang membuat siapapun cemas karena keadaan COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, sehingga siapapun juga khawatir bahwasanya kita semua juga rentan untuk terpapar COVID ini. Dengan demikian, apabila kita dirundung masalah, mungkin kita bisa merujuk pengalaman yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasul dirundung kesedihan, Rasul kemudian selalu meminta kepada Bilal bin Rabah dengan mengatakan, tenangkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan dan selanjutnya ditegakkanlah sholat, yaitu sholat 5 waktu. Begitulah cara-cara Rasulullah menyejukkan hati atau menenangkan hatinya, yaitu Rasul dengan cara sholat. Dengan sholat kita akan menjadi bahagia. Dengan sholat hati kita akan menjadi sejuk. Dengan demikian kondisi kejiwaan kita hendaklah kita isi dengan semakin rajin melaksanakan sholat, lebih-lebih sholat di masjid secara berjamaah atau di majelis-majelis berjamaah yang lainnya. Kita tempelkan kening kita di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu niscaya kita akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi bila kita tidak segera mengerjakan kedua tadi, yaitu sabar dan sholat, niscaya air mata kita justru akan membakar kelopak mata kita dan kesedihan akan menghancurkan urat-urat saraf kita. Sehingga kecemasan ini apabila tidak segera kita atasi dengan berserah diri dengan cara sholat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala,
ini juga akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit baru, menimbulkan keluhan-keluhan pada fisik kita, di mana karena kita tidak segera mengobati hati dan pikiran kita dari kerisauan dan kekhawatiran tersebut. Maka dari itu, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir adalah bahwa sholat, terutama sholat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam ini, yaitu akan dapat menebus dosa-dosa kita, dan juga sholat itu akan bisa mengobati berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri kita atau yang sedang kita derita. Yakinlah bahwa sholat ini akan mampu menutup segala dosa-dosa, dan sekaligus sholat ini akan bisa sebagai pengobat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian, ketulusan dan kejernihan iman kita akan selalu kita pertahankan, dan sehingga kita juga akan selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kita yakin bahwasanya kehidupan ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wabah virus 19 ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai hambanya sebenarnya hanya diperintahkan untuk mengabdi, untuk bertakwa dengan cara sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bencana COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita menuju masjid, menuju musola-musola, untuk mengingat, untuk berzikir kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita juga senantiasa berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera sirna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai meninggalkan sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat, terutama sholat berjamaah. Dengan demikian, hati kita akan menjadi tenang dan hati kita akan menjadi tentram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.